Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di Dapur Naima. Kali ini aku bikin sajian spesial yang bisa banget buat dijadiin kalau ada acara keluarga ataupun dijadiin buat oleh-oleh. Ini dia strudel ala Dapur Naima. Cara buatnya itu gampang banget, hasilnya juga bagus banget. Kulitnya itu garing berlapis dan isiannya yang lumer banget. Ada coklat, keju, dan pisangnya. Ini cocok juga untuk jadi ide jualan loh. So, kalau kalian mau tahu resep lengkapnya, ditonton videonya sampai habis. Langkah pertama, kita siapkan wajan. Lalu kita panaskan di api sedang aja. Masukkan secukupnya margarin ke dalam wajan. Lalu bisa kita tunggu hingga margarinnya ini panas dan meleleh. Kalau margarinnya udah cukup meleleh, selanjutnya bisa kita masukkan sekitar 6-7 buah pisang raja yang sudah dikupas dan dipotong seperti ini. Kita masukkan satu persatu. Kemudian masak hingga harum dan berwarna kecoklatan. Pisang rajanya ini digoreng supaya nanti isiannya itu jadi lebih wangi dan gak sepet. Nah, kalau pisangnya udah matang merata kayak gini, bisa kita angkat dan sisihkan. Selanjutnya, sambil menunggu pisangnya dingin, bisa kita siapkan alas kerja, taburi dengan secukupnya tepung terigu. Lalu kita ambil satu adonan puff pastry. Di sini aku pakainya puff pastry yang instan. Kemudian bisa kita taburi lagi tepung terigu di atas adonannya supaya saat digilas nanti tidak lengket. Kemudian gilas adonan dan pipihkan. Biarkan melebar dengan bentuk persegi panjang. Ini kita gilasnya perlahan aja ya. Kira-kira sampai seperti ini. Selanjutnya kita tentukan sisi kanan, tengah, dan juga kiri. Kalau mau lebih mudah lagi bisa ditandain dengan penggaris ataupun pisau. Selanjutnya untuk sisi kanan bisa kita potong seperti ini dari batas garis tengah ke pinggir. Dan untuk motongnya ini diagonal ya atau miring-miring. Lakukan dari atas sampai bawah. Dan untuk sisi kirinya kita lakukan hal yang sama seperti sisi yang kanan tadi. Kita potong seperti ini diagonal atau miring-miring menggunakan pisau ya. Dan pastikan untuk jumlahnya itu sama antara sisi kanan dan juga sisi kiri. Seperti ini, potong dari atas sampai ke bawah ya. Kalau udah selesai, siap diberi isian. Selanjutnya, bisa kita susun pisang di atas kulit adonan puff pastry. Letakkan di sisi tengah. Untuk menyusun pisangnya, yang paling atas ini kita beri sedikit jarak untuk mempermudah nanti saat menutup dengan kulit adonan puff pastry-nya. Susun dari atas sampai bawah. Kalau udah selesai disusun, sekarang bisa kita berikan isian lainnya. Di sini aku tambahin dengan susu kental manis ya, bisa disesuaikan dengan selera aja. Dan kalau kalian pakai pisangnya itu udah manis banget, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Lanjut, di sini aku berikan secukupnya dark chocolate compound yang sudah diiris seperti ini. Kita taruh di atas pisangnya. Kita susun secara merata. Isian selanjutnya, di sini aku pakai keju parut. Taburi secukupnya keju parut di atas coklatnya. Kita taburkan secara merata ya. Nah, semua isiannya sudah masuk. Selanjutnya bisa kita bungkus dengan cara seperti ini. Dimulai dari ujung, kita tarik menuju ke dalam. Dan untuk sisi yang bawah, kita lakukan hal yang sama dengan sisi yang di atas tadi. Selanjutnya, tarik sisi kanan, ambil satu persatu.
Tarik secara diagonal bergantian dengan sisi kiri. Kita lakukan seperti menganyam ya, di silang-silang aja. Lakukan sampai selesai. Lalu di bagian bawahnya ini tinggal kita rapihkan aja. Nah, ini sudah selesai kita bungkus. Kemudian bisa kita angkat dan pindahkan ke atas loyang. Di sini aku tambahkan dengan olesan kuning telur. Aku pakai 1 butir kuning telur aja. Kita oleskan ya secara merata dari atas sampai bawah. Kalau udah, lanjut aku berikan topping keju parut di atasnya. Kita berikan secara merata ya. Setelah keju parut, di sini aku tambahin lagi dengan coklat meses di atasnya. Kita taburkan juga secara merata ya. Selesai kita beri topping secara merata kayak gini. Lanjut bisa kita panggang. Panggang di oven yang sebelumnya sudah dipanaskan. Panggang di suhu 180 sampai 200 derajat Celcius, api atas bawah, dan kita panggang selama kurang lebih 35 sampai 45 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini dia jadinya setelah kita panggang. Lihat ya, warnanya itu cantik banget. Kalau udah, bisa kita angkat, lalu kita pindahkan ke tempat sajiannya. Dan tara, ini dia hasil dari video masak kita kali ini. Strudel ala dapur Naimah. Cara buatnya mudah banget kan, dan hasilnya itu bagus banget. Cocok banget kalau dibawa di acara keluarga gitu ataupun dijadiin oleh-oleh. Dengan hasilnya itu yang kulitnya garing, crispy berlapis, dan dalamnya itu lembut lumer, pasti rasanya itu enak dan bikin nagih. Bisa juga untuk jadi ide jualan loh. So, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. See you in the next video.